Dan pemirsa, kali ini saya tengah bersama dengan Mas Rudy selaku personal trainer di Eagle Gym. Halo Mas, apa kabar? Halo Eka, kabar baik. Mas tambah ganteng ya. Terima kasih. Oke, di sini saya selaku pemula dalam latihan fitness ya. Kenapa sih fitness itu harus dilakukan dan kenapa opsinya kok harus fitness gitu? Fitness dari asal katanya sendiri adalah fit, itu berarti badan kita yang selalu bugar. Manfaat fitness sendiri untuk kita adalah tentunya untuk menjaga badan kita selalu fit dan bugar. Karena fitness sendiri berbeda dengan sehat. Kalau kita cuma sekedar sehat, dengan obat pun kita bisa dikatakan sudah sehat. Contoh, kita ada punya tekanan darah tinggi, kemudian dikasih obat penurun darah tinggi dan kita kembali menjadi sehat. Berbeda dengan badan yang selalu fit, tentunya harus dilatih setiap harinya. Mas Rudy, sejak usia berapa sih kita udah bisa memulai olahraga fitness ini? Usia ideal untuk memulai fitness tidak ada batasan usianya, bisa dimulai kapanpun. Tentunya dengan catatan dimulai dari usia yang mulai beranjak dewasa, atau dengan gambaran umumnya bisa dimulai dari usia sekolah menengah pertama. Berarti masa puber itu sudah boleh melakukan olahraga fitness ya? Sudah boleh melakukan. Tentunya disesuaikan nanti intensitasnya bisa tinggi, rendah, ataupun sedang. Oke Mas, kalau idealnya nih, kalau kita ingin melakukan kebugaran ya di tempat fitness, ini berapa kali seminggu sih? Dan durasinya berapa lama untuk pemula seperti saya? Oke, idealnya untuk pemula bisa mulai dari 4 kali seminggu, ataupun dengan 3 kali seminggu dengan jeda waktu 1 hari latihan, kemudian off, kemudian 1 hari lagi latihan, dan kemudian off lagi. Kemudian untuk durasi waktunya bisa 60 menit sampai 90 menit untuk setiap sesi latihannya. Mas Rudy, ini Eka sekarang udah nggak sabar banget. Gimana sih orang-orang latihan di dalam? Boleh tunjukin nggak Mas? Boleh. Yuk, ke dalam yuk. Oke. Mas Rudy, saya lihat pas masuk ke dalam ini banyak banget alat-alatnya. Sementara saya pemula nih. Gimana Mas Rudy, untuk pemula apa aja sih yang memang harus lebih ditonjolkan lebih dulu, latihan apa aja? Boleh, kita cobakan sama teman-teman saya nanti di sini. Iya, siap. Kalau ini apa nih Mas Rudy? Ini namanya crossover, kabel crossover. Jadi alat yang multifungsi, bisa untuk berbagai macam gerakan. Misalkan contoh dengan mbaknya lagi exercise ini targetingnya untuk otot bagian latnya yang kena seperti ini. Oke. Sebelum melakukan olahraga seperti ini, kalau misalnya saya pemula nih ya Mas Rudy, boleh nggak sih pemanasan dulu atau ada di sini memang diwajibkan pemanasan atau gimana? Sebenarnya memang harus dilakukan pemanasan. Itu tujuannya adalah untuk menyiapkan badan kita supaya tidak kaku dan cedera yang di akhir sesi latihan. Saya takut Mas Rudy, saya kan kebanyakan nonton YouTube tuh. Jadi banyak banget teman-teman yang bicara di sana kalau kita langsung olahraga berat tanpa pemanasan itu kadang-kadang langsung sakit badan kita, jadi trauma. Iya, betul malah itu. Olahraganya jadi takut gitu. Betul. Harus pemanasan dulu, nanti pemanasan bisa dengan dynamic stretch. Kemudian bisa ditambah sedikit dengan peregangan dan dengan beban ringan, dah cukup intensitas seperti itu. Oke, saya udah nggak sabar nih. Gimana Mas Rudy? Ayo tunjukin saya dong. Mari kita coba dengan teman-teman saya yang ada di sini. Oke, tarik lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,
atas, terus 6, 7, 8, 9, 10, samping kiri. Oke, balas lagi atas satunya. Bawah lagi. Bawah lagi, atas, oke. Terus kita tambah yang dynamic stretch-nya, putar pelan, terus putar balik lagi.
Mas Rudi tadi saya ada lihat banyak sekali alat yang pink-pink itu dan Mas Rudi bilang itu alat buat pemula. Itu apa sih namanya sebenarnya? Untuk pemula biasanya kita sarankan dengan menggunakan dumbbell saja. Oke. Contohnya seperti ini yang berwarna pink, dumbbell saja. Ini dumbbell namanya ya Mas ya. Betul. Oke. Dengan dumbbell ini keamanan dari pemula itu lebih terjaga dibandingkan dengan menggunakan alat yang berbagai macam variasinya. Berarti memang kalau untuk pemula mending konsistensi pakai ini dulu, baru beralih ke alat yang bagus ya, yang berat-berat gitu. Oke. Oke Mbak Eka, kita bisa lihat dengan teman saya di sini yang sedang memegang dumbbell. Berikut ini kita mau melakukan gerakan namanya tricep overhead. Baik, silahkan. Oke, 2, 3, 4, 5. Mas Rudi, yang tadi Mbaknya lakukan ini latihan apa? Fungsinya buat apa sih Mas? Itu latihan untuk otot tricep. Tricep adalah bagian belakang. Keseluruhan ada 3 head. Medial atau short head, long headnya sama medialnya. Kemudian yang berikutnya kita coba adalah untuk otot bicepnya yang bagian depannya di sini, yang paling dominannya. Oke. Mas Rudi, saya udah nyobain tadi, mulai ngos-ngosan ya, padahal baru 2-3 gerakan nih. Nah sekarang mau kemana lagi nih kita Mas? Nah, sekarang selanjutnya setelah kita tadi latihan upper body, kita berikutnya menuju ke lower body. Oke, saya udah gak sabar lagi. Boleh dong tunjukin Mas? Yuk, mari kita ke sini sebelah. Nah, ini kita namanya ada box squat namanya. Ini fungsinya box ini buat apa Mas? Itu untuk latihan khusus untuk pemula supaya dia itu tidak takut untuk jatuh ke bawah. Karena kalau tanpa box biasanya kayak safety gitu ya. Oke, buat safety. Bisa kita coba, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. 1. Oke, bagus. Ini lagi. 2. Bagus. 3. Bagus. 4. Lagi 5. 8, 2 lagi. Oke, 9 ulangin. Ayo, 3, 2, 1, mulai. Oke, 1, bagus, 2, 8, 2 lagi. 1 lagi. 2, 3, 4.
thank you banget dari tadi udah diajarin gimana caranya untuk memulai olahraga di tempat gym. Nah, selain tips-tips tadi, ada nggak sih tips lainnya? Ada. Paling pertama, cari tempat gym yang nyaman, kemudian yang dekat rumah. Kalau bisa lagi yang harganya terjangkau. Oh iya, Seperti itu kita penting di ya. sini, Seperti di sini. Benar. Murah sekali, cuma 175.000 untuk 1 bulannya. Oke. Kemudian sebelum nge-gym bisa tidak perlu ragu nge-gym, langsung aja datang aja dengan tentunya membawa pakaian yang sesuai. Kalau outfit saya harusnya wajar, pantas atau diubah atau ada pakaian yang memang standar untuk nge-gym nggak sih, Mas? Tidak ada pakaian yang standar, tetapi pakaian yang tidak membuat kita menjadi ribet. Misalkan kita mau nge-gym pakai baju kemeja, pasti Iya. jadi ribet jadi. Iya benar juga ya, Mas. Kita pakai baju yang khusus olahraga aja. Kemudian ada beberapa etika lainnya yang sebelum kita memulai kita sudah harus mengetahuinya. Misalkan di gym kita tidak boleh menggunakan alat semaunya kita. Walaupun kita dalam tanda kutip pemula, jangan sampai kita menggunakan alat semuanya. Hargailah yang lain. Gantian ya, Mas, ya? Iya. Kemudian alatnya juga tidak kita banting-banting main sesuka hati. Dan jangan lupa juga gunakan deodoran sebelum nge-gym. Kenapa, Mas? Banyak pengalaman kayaknya. Iya, banyak pengalaman. Jadi yang lain pada buyar karena mengganggu ya? Oke, Karena luar kan biasa. di gym kan kita berkeringat nih. Benar. Berkeringat. Kalau outfitnya bagus atau outfitnya yang menyerap keringat pasti kan langsung keluar nih. Benar. Tapi kalau tidak, otomatis keringatnya akan tertahan dan akan menimbulkan bau. Oke, keren. Jadi luar biasa, Mas ya, selain attitude, pakaian, PT juga penting tentunya ya. Betul. Karena pemula itu nggak ngerti alat apa yang harus digunakan Ya. pertama kali, tekniknya Betul, seperti apa gitu. Betul. Nah, untuk PT sendiri, seperti kita di Eagle Gym, kita akan mendampingi member kita untuk pertama kali ataupun yang memang membeli paket PT. Salah satunya ada paket yang kita punya itu adalah paket basic yang memang mengajarkan atau memberikan program untuk pemula yang benar-benar nol. Jadi pemula itu bisa latihan di gym dengan aman karena ada pendamping dari PT. Nah, nanti programnya itu kita mulai dengan mengajarkan tekniknya bagaimana, kemudian formnya bagaimana, dan bagaimana cara memilih beban yang baik dan benar. Mas, ini ada orang, apalagi cewek nih ya, cewek. Dia tuh takut nge-gym karena katanya takutnya berotot. Nah, gimana tuh? Tidak semudah itu ya, Mas. Sebenarnya kalimat takut berotot tuh kurang tepat. Iya. Karena setiap individu itu pasti ada ototnya. Benar. Nanti kalau kita tidak ada ototnya, jadinya bisa lemes dong badannya. Nah, kalau dengan topik yang seperti itu, yang benar adalah perbedaan dari massa ototnya sendiri. Perempuan dan laki-laki itu massa ototnya berbeda karena didukung oleh pembentuk hormonnya pun berbeda. Kalau laki-laki dengan testosteronnya dan perempuan dengan estrogen dan progesteron. Nah, kalau menyikapi hal tersebut, apakah boleh sih bagi pemula langsung menggunakan protein atau sejenisnya? Oke, kalau untuk protein itu sendiri adalah memang bagian dari kebutuhan gizi kita sehari-hari, nutrisi kita sehari-hari. Di era-era dulu, zaman dulu itu ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, 5 sempurna itu adalah menyempurnakan kebutuhan gizi yang ada di makanan kita. Nah, untuk saat ini, untuk mencukupi kebutuhan protein itu bisa kita capai dengan berbagai macam cara, baik yang dengan yang murah sampai pun dengan yang agak sedikit mahal, artinya dengan effort yang lebih, tetapi hasilnya pun juga lebih. Tapi wajib nggak menggunakan suplemen bagi pemula, Mas? Suplemen itu wajib karena suplemen itu bukan hal yang bukan hal yang berbahaya. Contoh sederhana adalah suplemen adalah vitamin C, vitamin D, kemudian ada zinc. Itu adalah suplemen yang bisa dikonsumsi untuk pemula. Nah, pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara dan terima kasih kepada Mas Rudi. Terima kasih, Eka. Serta teman-teman di rumah jangan lupa olahraga karena sehat itu keren. Saya Karisti Hartani, sampai jumpa.